Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam sesi tadabbur ayat Al-Quran, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi ayat keempat dari surat Asy-Syaff. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan di situ sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai mereka yang berjuang di jalannya dalam kondisi berbaris seperti sebuah bangunan yang kokoh. Dari ayat keempat ini, maka kita mendapatkan clue bahwa kalau kita ingin mendapatkan mahabbah Allah, maka kita mestinya terlibat dalam sebuah perjuangan. Jangan menjadi orang yang tidak mau berjuang, tidak malas bergerak, tidak mau berkorban. Tapi tidak cukup hanya berjuang, kita harus berjuangnya fisabilihi, di jalannya. Apa di jalan Allah itu? Ya harus sesuai dengan syariatnya. Juga harus dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, jangan sampai sesuai dengan syariat tapi tidak memuliakan agama Allah, bahkan ya aksi-aksi kita malah menghinakan agama Allah. Dan juga harus dengan keikhlasan. Nah, itulah fisabilihi. Tetapi tidak cukup hanya berjuang di jalannya, tapi juga harus berjuangnya dalam kondisi berbaris bersama gitu. Berjamaah. Nah, tidak cukup di situ juga, tapi juga harus ya bersama-samanya itu seperti sebuah bangunan yang kokoh. Nah, tidak mudah digoyah, tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dicerai-beraikan dan sebagainya. Nah, kita kalau bicara tentang keberjamaahan itu, sebab dalam kehidupan beragama ini memang menekankan kehidupan yang berjamaah. Bahkan kalau kita baca surat Al-Fatihah itu kan, kita minta hidayah, minta petunjuk itu bersama, ihdina kan, tunjukilah kami. Kita menyatakan kita beribadah kepada Allah, kita minta tolong memohon pada Allah juga bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami memohon pertolongan. Bukan iyyaka a'budu, bukan kepadamu lah aku menyembah, bukan begitu, tapi bersama-sama. Nah, bicara tentang kebersamaan sesungguhnya tidak bisa lepas dari urusan persoalan hubungan antar personal. Tidak bisa sebuah kebersamaan itu kokoh kalau hubungan personalnya tidak baik. Karena itu kemudian kita mesti punya konsentrasi terhadap hubungan personal. Kadang-kadang untuk membangun hubungan personal ini perlu ketekunan, kesabaran gitu ya. Bahkan kita yang harus ngalah kadang-kadang gitu. Mungkin karena suatu hal ya, kadang kita harus berjumpa gitu ya. Kalau kita menuruti ego kita masing-masing, nggak ketemu-ketemu, kadang-kadang pagi nggak bisa ketemu, siang pun dia sibuk, sore sibuk, dia hanya bisa malam. Sementara malam kita menganggap malam waktu saya untuk istirahat atau waktu saya untuk olahraga atau apa. Nah, kitalah yang berkorban ya, kita korbankan demi kita bisa bertemu dengan saudara kita, dan dengan pertemuan itu kemudian eratlah hubungan persaudaraan kita. Nah, dulu ada istilah al-ukhuwah fawqal idariyat ya. Jadi persaudaraan itu di atas urusan ya administrasi ya, atau tatanan keorganisasian dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita untuk membangun persaudaraan ini juga penting untuk jangan sampai kemudian pola-pola apa ya istilahnya formalitas itu kemudian menjadi sekat-sekat persaudaraan kita. Oh, karena kita beda bidang, oh karena kita beda daerah, oh karena kita udah beda pekerjaan, maka saya merasa tidak perlu untuk membantunya. Atau bahkan mungkin ya hubungan pimpinan atau dengan anggota ya, misalkan oh dia kalau perlu ya mestinya dia mengajukan proposal dan sebagainya. Ya itu bagus sebagai sebuah tatanan keorganisasian, tetapi ya jangan sampai kadang-kadang ada saudara kita yang mungkin karena ifahnya dia tidak bisa ya menyampaikan apa, membutuhkan pertolongan kita. Nah, kitalah yang pandai-pandai untuk membaca suasana batinnya, rasa jiwanya gitu.
Kalau kita bisa membantu, kenapa tidak kita yang membantu, meskipun dia tidak meminta untuk meminta pertolongan kita. Nah ini jadi hubungan persaudaraan itu sebenarnya spontanitas aja. Kalau bahasa Rasulullah kan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang kalau ada tubuh yang tersakiti, yang lainnya merasa sakit. Nah dan agama ini menekankan persaudaraan gitu. Dulu Rasulullah ketika membawa sahabatnya hijrah ke Yasrib ya, awal-awalnya dipersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Karena itu kemudian para aktivis dakwah mestinya konsen dengan urusan ukhuwah. Kita sebagai aktivis dakwah adalah penggiat ukhuwah, gitu, punya konsentrasi terhadap persaudaraan. Nah, dan ini kita usahakan, kita ikhtiarkan agar memang kita bisa mewujudkan tadi perjuangan di jalan Allah dalam wadah bersama seperti bangunan yang kokoh, sehingga dengan demikian Allah akan turunkan mahabbahnya kepada kita. Nah, dan tentu kita semuanya mendambakan mahabbatullah, kecintaan dari Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menggarahkan rasa jiwa kita ya. Dan kita akan menjalani perjuangan ini dengan kehidupan berjamaah yang kokoh insya Allah. Dan segalanya apa yang telah kita ikhtiarkan, kita bertawakal pada Allah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.